Welcome to my channel. Halo, salam sehat teman-teman semua. Satu hari menjelang pertandingan yang sangat penting, pertandingan yang sangat bersejarah dan menentukan. Indonesia ada di semifinal Piala Asia Under-23 2024. Ya, dan saat ini gue berada di Kompleks Olahraga Al Ersal, tentunya di Doha, Qatar. Masih terus mengawal dan menemani perjuangan di hari-hari kita, mas-mas kita, abang-abang kita dalam rangka untuk bukan hanya meraih mimpi mereka, tapi juga mimpi seluruh rakyat Indonesia. Ya, tentunya saat ini hanya gua satu-satunya last man standing sebagai media yang meliput. Dan seperti yang gue janjikan sejak awal gue berangkat ke Doha, gue akan terus mengawal tim nasional Indonesia sampai di mana takdir kita berujung. Ya, tidak seperti kemarin-kemarin, kita biasanya latihan itu di Qatar University selama ajang Piala Asia U23. Kalau di Piala Asia Senior itu kita di Al Egla. Tapi untuk hari ini atau untuk kali ini kita mendapatkan jatah di Al Ersal. Jujur ini gue juga baru pertama kali mendapatkan kesempatan menemani tim nasional latihan di lapangan Al Ersal. Dan karena memang Doha ini tidak besar, jadi nggak masalah. Tadi dari Abdullah bin Khalifah dari preskon itu langsung meluncur ke sini hanya sekitar 10 menit dari Abdullah bin Khalifah. Dan tentunya di Abdullah bin Khalifah besok kita akan semua sama-sama memastikan apakah jantung kita masih sekuat ketika kita menyingkirkan Korea Selatan lewat drama Korea adu penalti. Ya, kita sudah ada di persimpangan sejarah. Ini satu milestone yang sangat luar biasa. Dan mungkin ini adalah mimpi yang mungkin kita dulu juga untuk bermimpi tidak berani ya. Tapi sekarang itu ada di depan mata kita. Selangkah demi selangkah sejarah tercipta. Seperti yang dikatakan Marcelo Ferdinand, setelah kita memastikan lolos ke babak berikutnya, dia berjanji akan membuat sejarah lagi. Dan dia buktikan ucapannya dengan membawa Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke babak semifinal. Tadi juga sedikit gue singgung saat berlangsungnya konferensi pers yang dimana dihadiri oleh Witan Messi Sulaiman. Ya, ini pemain yang cengengesan terus. Dia mengatakan satu hal yang sangat optimis, percaya diri tapi juga humble. Dia mengatakan dia berjanji akan bermain lebih baik lagi dari pertandingan sebelumnya. Ya, lawan Korea Selatan memang menurut gue dibilang jelek juga enggak. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari tim nasional kita untuk naik kelas. Ya, berbagai masalah dihadapi, mulai dari menghadapi wasit yang curang melawan Qatar, kemudian juga melawan nama besar blokade mental bernama Korea Selatan yang dulu jangankan Korea Selatan, menghadapi Filipina sekalipun kita masih harap-harap cemas, jangan-jangan ini kita seri atau kalah. Tapi sekarang kita lihat kita sudah ada di titik tertentu yang dibawa oleh Coach Sintayong. Ya, ini pelatih yang menurut gua sangat luar biasa. Dan juga tentunya jangan lupakan peran dari Erick Thohir sebagai ketua PSSI yang benar-benar menggunakan jaringannya, kepiawaiannya, kemudian juga semua lah yang dia punya itu dengan sangat baik ya. Dan juga tentunya kalian netizen Indonesia yang dari hari ke hari terus memberikan kontribusi dalam hal sekecil apapun. Sangat luar biasa, sangat membantu. Dan ingat ya, jadi tim nasional kita sudah berkembang, ketua PSSI organisasinya juga sudah semakin baik, para pemainnya juga kita lihat sudah semakin dewasa ya, tidak emosional seperti dulu, mainnya juga lebih cantik. Jadi juga kita harus mawas diri, kita juga harus introspeksi, kita juga harus lebih baik jadi netizen. Jangan mudah menggunakan jari-jari untuk mengatakan hal yang tidak perlu. Nah, ini gue masih ada di depan pintu masuk dari lapangan latihan Al Ersal. Di sini ada, seperti kalian lihat itu yang ini. Nah, itu yang kuning-kuning itu menunjukkan ada 1, 2, 3, ada 4 lapangan ya di areal di sini. Jadi memang luar biasa Qatar ini, walaupun mereka pada dasarnya padang gurun ya, atau gurun pasir, tapi fasilitasnya sangat luar biasa, rumputnya terjaga bahkan di musim panas sekalipun. Nah, saat ini gua rekam ini jam
dari tadi mulai jam 4 kurang seperempat kurang lebih ya waktu sini, jadi jam 8 kurang seperempat malam waktu Indonesia Barat. Memang dalam 2 hari terakhir sengaja dipilih latihan itu sore karena besok kita akan bermain. Oh, ini dia bus tim nasional Indonesia akan segera datang. Pas banget teman-teman. Ya, kita akan lihat para pejuang dan juga pahlawan timnas Indonesia. Itu dia busnya. Wah, pas banget. Ini namanya rezeki, teman-teman. Ini nggak akan ada kalian dapat di mana-mana. Gua pas banget tadi ngerekamnya. Dan kita lihat, kita sambut dulu pahlawan tim nasional kita. Halo. Nggak tahu mereka ngeliat atau enggak. Ya, paling nggak gue mewakili dada kalian dari Indonesia, dari 270 juta rakyat Indonesia. Itulah dada dan juga penyemangat untuk Rizky Ridho dan kawan-kawan. Luar biasa vibes dan juga animo yang melanda kita semua. Gue nggak bisa banyak memberikan standing point di sini. Gue hanya memberikan sedikit rasa penyemangat buat kita semua yang mendukung dimanapun kalian berada. Aduh, pokoknya semua berjalan dengan mulus. Luar biasa Sintayong. Dan ya, kita patut mengucapkan terima kasih ya buat Coach Shin yang luar biasa profesional. Bagaimana dia berkali-kali gue mengatakan ya, dia benar-benar memberikan sentuhan terbaiknya kepada para pemain kita dan akhirnya bisa mengalahkan Korea Selatan, teman-teman. Ya, karena gue baru ingat ya, pertandingan pertama yang gue datengin itu ternyata gue baru ingat banget itu adalah melawan Korea Selatan tahun 85 ya, jadi gue udah tua ya. Waktu itu kita kalau nggak salah kalah 4-1 atau berapa. Itulah pertama kalinya gue datang ke stadion dan ternyata takdir adalah Korea Selatan lagi. Luar biasa, Gamsamida untuk Sintayong. Mudah-mudahan Anda menonton video ini. Terima kasih Gamsamida. Anda benar-benar membawa obat, memberikan kesenangan buat seluruh rakyat Indonesia, terlepas dari masalah apapun yang kita hadapi. Jadi gue berharap Sintayong, please stay more years in Indonesia as long as you wish, dan kalau perlu dinaturalisasi jadi orang Indonesia. Tidak masalah bagaimana dia benar-benar membuat kita semua happy, membuat para pemain itu lebih sopan, tidak emosional. Ini adalah sesuatu yang baru dan mudah-mudahan impact-nya juga bisa dirasakan oleh para, katakanlah, pemain bola atau anak-anak yang masih kecil tentunya, biar mereka juga bukan hanya punya cita-cita menjadi seorang pesepak bola, tapi juga menjadi seorang pesepak bola yang baik. Nah, tentunya dalam beberapa mungkin 5-10 menit ke depan kita tentunya akan melihat tadi yang baru datang pahlawan-pahlawan kita, kebanggaan warga Indonesia akan segera melakukan latihan di sini. Nanti gua akan sajikan ke kalian, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang lebih dekat, lebih nyata, lebih real, sehingga walaupun kalian saat ini ada di Indonesia atau dimanapun, dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh, dari Medan, dari Padang, dari Riau, dari Jambi, dari Bengkulu, dari Palembang, dari Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Solo, Jogja, Malang, Surabaya, Madura, Kalimantan, Barat, Timur, Tengah, Utara, Barat, Sulawesi, Makassar, Manado, Bali, NTB, NTT, Flores, Larantuka, Maluku, Utara, Selatan, Papua, seluruh Indonesia, bahkan yang ada di ujung dunia. Mari kita menikmati momen yang sangat berbahagia ini. Kita akan menghadapi Uzbekistan besok jam 21 waktu Indonesia Barat. Kalau di sini jam 17 sore. Abdullah bin Khalifah dipastikan akan menjadi Gelora bin Khalifah, karena dari informasi yang gue dapat terakhir dan kita semua tahu, tiket sudah terjual ludes. Dan bahkan saat di preskon gue sempat menanyakan hal ini ke Timur Kapatse, pemain atau pelatih yang pernah merumput di Gelora Bung Karno tahun 2007 kalau kalian ingat, melawan Arab Saudi. Dia membela Uzbekistan tentunya, bahwa bagaimana Anda mengatasi teror penonton, dan dia walaupun diplomatis mengatakan sudah biasa katanya. Waktu Asian Games tahun lalu juga lawan Indonesia penontonnya banyak, jadi biasa. Tapi kita akan lihat dan kita akan adu kekuatan suara sebagai penonton di stadion. Siapapun kalian, mau Garuda Qatar atau siapapun, memberikan semangat habis-habisan, dan kita kembali menjadikan Abdullah bin Khalifah buat jadi kuburan bagi lawan. Tapi kita tetap harus cooling down, tetap humble. Kita boleh percaya diri, kita boleh bangga, tapi kita harus tetap slow down, tenang. Di dalam hati kita boleh bangga, tapi kita harus tetap low profile dan juga menghargai lawan. Dan ini sebuah situasi yang menurut gue sangat fantastik. Bahkan juga sedikit gue mau spill ke kalian bagaimana media-media Korea itu sangat respect dengan tim nasional kita, respect dengan Sintayong.
bahkan juga sangat berharap sebenarnya Sintayong bisa kembali lagi melatih Korea Selatan. Dan bahkan gue tadi mendapatkan informasi dari salah seorang subscriber gue, dia men-spillkan apa ya, sebuah video lah, dan di situ gue lihat komen-komennya bagaimana mereka seperti dua sisi ya melihat situasi terakhir Korea Selatan gagal ke Olimpiade. Di satu sisi mereka merasa kesal karena tim nasionalnya gagal untuk pertama kalinya dalam edisi 10 tahun terakhir lolos ke Olimpiade sejak tahun 88 di Korea, di Seoul ya kalau nggak salah. Tapi di sisi lain mereka merasa bangga karena ada satu warga negaranya yang sangat dicintai oleh satu negara besar. Dan setelah pertandingan lawan Korea Selatan, gue masih ingat beberapa kolega dari Korea Selatan memberikan selamat ke gue, dan itu gue baru pertama kali benar-benar ketika ada tim nasional kita main bagus terus diselamatin. Dan itu yang nyelamatin Korea Selatan, teman-teman, luar biasa ya. Tapi gue juga memberikan apresiasi ke mereka dan gue mengatakan gini, thank you for sending me your Sintayong. Gue mengatakan demikian, the person that respected by 270 million people. Gue yakin 269.999.999. Sorry, gue salah. Yang tentunya gue yakin kalian pasti setuju. Ya, kita sangat menghormati Sintayong, sangat menghargai dia dengan apa yang dilakukan. Kalau gue boleh bilang ke Bang Arya yang jarang ngebales WhatsApp gue, dan juga Pak Erick Thohir, perpanjang segera kontraknya, gak usah tunggu lagi. Kalau perlu 5 tahun, gak apa-apa, gajinya gede daripada dikorupsi yang gak jelas, ya kan? Oke, sekian dulu dari gua untuk sementara ini. Update aja, gua nggak akan pakai insert gambar-gambar. Ini adalah mungkin diary curhatan hati gua, dan mungkin juga mewakili perasaan kalian terkait dengan persiapan pertandingan besok. Siapkan jantung kalian, cek dulu kalau kurang, dan selamat menikmati laporan dari Doha, Qatar, hanya di channel Bung Harpa. Adios.